karena hartanya, ada diuji. Siapa? Qarun. Qarun itu dulu orang miskin, sama dengan si Sa'labah, tidak punya apa-apa. Diuji, dikasih kambing, makin hari makin banyak, besok banyak, bulan besok tambah banyak, tahun besok tambah banyak, sehingga sholat tambah hilang. Maka Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Orang beriman, janganlah kalian lalai karena hartamu. Hidup ini penuh cobaan, penuh ujian. Hidup ini penuh cobaan, penuh ujian. Bila kita kaya, diuji dengan kekayaan. Bila kita punya pangkat dan jabatan, diuji dengan jabatan. Bila kita taat, diuji dengan ketaatan. Bila kita miskin, diuji dengan kemiskinan. Jadi yang kuat di antaranya itu apa? Di sinilah letaknya ujian itu. Yang kuat itu apa? Kalau secara kepribadian, yang kuat itu adalah keimanan. Iman itu tidak tampak. Iman tidak tampak, tapi terasa. Iman tidak tampak, tapi bisa dibuktikan. Yang jelas kita diuji, Pak. Taat kita beramal ibadat diuji. Tidak punya kita apa-apa diuji. Sejauh mana keimanan kita itu bisa melepaskan diri dari ujian itu. Oh, kita kaya membuat kita lalai dengan kekayaan. Allah berikan perumpamaan. Kariman, kamu kaya? Iya. Kok lalai kamu? Mana kamu yang kaya dengan Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman semuanya dia punya. Sampai-sampai yang tak tampak pun, jin, angin, itu adalah kendaraannya. Pernahkah ia lalai kepada Allah? Tidak. Diuji lagi. Ada nak orang lalai karena hartanya? Ada, diuji. Siapa? Qarun. Qarun itu dulu orang miskin, sama dengan si Sa'labah, tidak punya apa-apa. Diuji, dikasih kambing, makin hari makin banyak, besok banyak, bulan besok tambah banyak, tahun besok tambah banyak, sehingga sholat tambah hilang. Maka Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Orang beriman, janganlah kalian lalai karena hartamu. Banyak kita lalai karena harta. Tapi bagi orang yang lulus dengan adanya harta, tidak pernah melalaikan diri kepada Allah. Oh, dengan tidak ada punya apa-apa juga tidak hilang karena keimanan kuat. Mana contohnya? Mas Ito tidak punya apa-apa. Hidup di rumah Fir'aun. Hidup membantu Fir'aun. Pernahkah Mas Ito mengikuti Fir'aun? Tidak pernah. Sampai dibunuh oleh Fir'aun. Tapi Mas Ito, kamu ngaku diri kamu tuh ada Tuhan selain saya? Iya. Siapa hai Mas Ito? Rabbi wa rabbukum. Tuhanku Allah, juga Tuhan kamu. Jadi saya ini siapa? Kamu manusia biasa, hai Fir'aun. Marah. Kalau begitu suamimu saya bunuh, silakan. Anakmu saya bunuh, silakan. Direndam dalam kaca yang penuh panas bercampur minyak. Melupas kulit dengan daging. Gugurkah keimanan Mas Ito? Tidak. Bagaimana Mas Ito sekarang giliranmu? Silakan.
La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Keluar dari mulut dia mulia, Firaun, saya tidak takut. Saya tidak gentar, Allah bersamaku. Makanya masih tahu, coba tengok dalam Al-Quran ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj. Subhanallazi asra bi 'abdihi minal lail. Kecepatan Rasulullah itu yakadul barqu, seperti kilat yang menyambar, tapi terbau oleh Rasulullah bau yang semerbak, harum. Bertanya Rasul, ya Jibril, bau apa di belakang tadi kok harum kali? Memang kamu tercium? Iya, itu pusara masito. Coba zamannya zaman Fir'aun itu zaman Nabi Musa. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad, ratusan tahun harum pusaranya. Kenapa? Lulus ujian. Ada enggak yang lain? Ada lebih parah dari itu, seorang budak di zaman Rasulullah. Siapa namanya? Bilal bin Abi Rabah. Diseret, Pak, diseret. Ibu tahu enggak diseret itu, Bu? Ibu tahu diseret? Bahasa Inggrisnya diseret itu, bahasa Inggrisnya songsang, Pak. Ikat tangannya, ikat kakinya, diikat kakinya nih. Bawa dengan kuda di padang pasir tandus, dibit dadanya dengan batu besar. Jangankan makan setetes air minum 3 hari 3 malam, tidak pernah sampai kerongkongannya, diazab oleh Abu Lahab. Gimana Bilal, kamu ngasih ngikut Muhammad? Iya. Kamu berpindah agama? Iya. Kamu tidak nyembah Tuhan kita lagi, la tahubal lahuza? Tidak, itu bukan Tuhan. Itu siapa Tuhanmu? Ahad. Ahad. Coba keimanan yang kokoh. Dalam riwayat bapak dan ibu, Bilal bin Abi Rabah belum meninggal lagi, Pak. Belum meninggal, Bu. Sandalnya sudah terdengar oleh Rasulullah dalam surga. Sandalnya ya ada masuk surga. Belum orangnya lagi. Kalau awak kok sandal dulu atau orang dulu? Atau tidak ada sama sekali? Entahlah. Keimanan. Kita diuji dengan keimanan. Oh, kita punya harta dalam Ramadan ini. Sejauh mana kita infak, wakaf, sedekah sesuai dengan takaran kita. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Nafkahkanlah apa yang diberikan Allah kepadamu ke jalan Allah. Coba. Makanya Bapak dan Ibu, sampai-sampai Rasulullah SAW, istrinya Siti Khadijah, apa yang tidak dia wakafkan untuk umat, habis hartanya, milioner, habis hartanya, sampai-sampai terungkap oleh beliau. Apa kata Siti Khadijah? Ya Rasul, bila besok saya meninggal ya Rasul, ada sungai untuk menyeberang, tidak ada kayu ya Rasul, tidak ada jembatan ya Rasulullah, susun tulangku nanti ya Rasulullah, jadikan jembatan untuk engkau ya Rasulullah. Coba lihat do Siti Khadijah kini macam itu. Lihat do, kadang laki mau pinjam itilah, enggak pinjam kamu indah, kau dengan tinggi indah meminjam, coba meminjam tidak dapat, dia kan minta lah. Itu Siti Khadijah kini, Pak. Tapi tidak siko di kampung kami, Pak. Di kampung kami. Kalau siko merasa mungkin parah dari itu, Pak. Coba besok masuk ke alam barzakh, mak dan ayah, ujian kita di dunia ini semuanya diputar oleh Ta'ala, mana yang lulus, mana yang tak lulus. Masuk di alam barzakh, apa ucapan kita? Ya Rabbi kuntum turaba, ya Allah tolong kembalikan ke dunia ya Allah. Tidak 1 hari 1 jam jadi ya Allah, tidak 1 jam 1 minit jadilah ya Allah, tidak 1 minit sedetik pun jadilah ya Allah. Fa'asaddaqah, saya akan bersedekah ya Allah, kan bersedekah ya Allah. Apa nak dicakap, dunia sudah habis untuk kita, penyesalan tak bermakna lagi. Makanya Bapak Ibu, orang kini bangun masjid sendiri, orang bangun masjid 2 beradik kakak, orang bangun masjid suami istri, orang bangun masjid sekeluarga. Kita kadang-kadang paku semen 1 sak, semen sebulan, hendak yamun. Hanya ada heran lo, ada orang heran tengok jemaah kadang-kadang Bapak Ibu.
Puasa indah, sholat indah, zakat indah, infak indah, santunin nak yatim indah, ajak gotong royong le Pak RW tak mau datang, ajak berunding musyawarah tak mau tiba, mati nak masuk surga dah ya tu Pak. Coba, jadi kita diuji Pak, diuji sejauh mana keimanan kita itu istiqomah di hadapan Allah. Ada yang mengadu malaikat sama Allah. Ya Rabbi, apa yang paling kuat ciptaan engkau ya Allah? Batu. Ada yang kuat dari itu? Ada. Besi. Ada lagi ya Allah yang kuat dari itu? Ada. Gunung. Ditancapkan ke bumi ini sehingga yang namanya goyang-goyang diam. Ada tak yang lebih kuat dari gunung? Ada. Apa itu ya Allah? Yang lebih kuat dari gunung adalah api. Makanya gunung itu bisa diledakkan oleh api. Hadap lagi sama Allah. Ya Rabbi, ada lagi yang paling kuat dari api? Ada. Apa itu? Air. Api bisa dipadamkan oleh air. Ada tak ya Allah lebih kuat lagi dari air? Ada. Apa itu? Angin. Kalau angin sudah ngamuk, tidak ada satupun yang bisa ditahan. Ada tak Allah ya Allah yang lebih kuat dari angin? Ada. Apa itu ya Allah? Hambaku yang bersedekah. Jadi sedekah itu mengalahkan segala-galanya. Maka bapak dan ibu, beruntunglah bapak dan ibu menjadi tangan-tangan pemurah. Ditanam di sana, ditanam di masjid, ditanam di mushola, ditanam di madrasah, ditanam sama anak yatim, ditanam para fakir dan miskin, tanam di jalan, di jembatan. Itu adalah modal. Orang yang banyak bertanam, banyak menuai hasil. Tidak pernah bertanam, jangan mimpi menuai hasil. Demikian.